Lalu juga menjadi tantangan juga bagaimana mereka merumuskan koalisi lebih awal ya untuk mereka bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Saya kira saya sepakat bahwa selama ini tidak adanya satu komunikasi yang sejalan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, di mana pada daerah selalu berbeda-beda. Walaupun memang perlu ada penyesuaian untuk konteks level daerah, perlu ada penyesuaian narasi politik dan isu-isu yang mungkin ya berkembang secara kelokalan. Namun sebenarnya bila partai politik itu memiliki sebuah platform narasi politik secara nasional dan itu bisa dijalankan sampai di tingkat daerah, nah saya kira itu masyarakat pada akhirnya akan lebih engage gitu loh dengan partainya. Masyarakat akan lebih mengenal identitas-identitas partai politiknya, karena selama ini kita memahami bahwa ada diferensiasi yang terjadi antara setiap parpol. Kita melihat hanya sebagai posisinya mereka adalah pro pemerintah maupun oposisi. Namun ketika kita bertanya bagaimana ideologisnya mereka, banyak masyarakat yang hari ini mungkin saya khususnya ketika saya dalam riset dengan teman-teman yang katakanlah mereka merupakan generasi milenial dan generasi Z, mereka pada akhirnya mereka tidak memahami gitu ideologis yang atau platform yang diperjuangkan atau dibawa oleh parpol tersebut. Mereka hanya melihat terhadap bagi siapa caleg yang maju dari parpol-parpol tersebut. Padahal sebenarnya rumah yang lebih besar itu adalah partai politik ya. Karena buat saya partai itu harus lebih besar daripada caleg ya. Partai harus lebih besar dari kader. Karena bila kader itu lebih besar dari partainya, itu akan berbahaya untuk partainya. Karena partai adalah rumah politik kita bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat ketika salah satu peluang tantangannya terkait dengan visi misi persamaan ya visi misi dengan nanti akan mencalonkan presiden, memang tidak semua koalisi partai itu bisa mendapatkan kotel efek gitu loh. Nah ini yang menjadi tadi menyambung dengan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap partai politik ini kurang lebih harus memiliki sebuah platform kebijakan yang tepat, harus bisa engage dengan masyarakatnya, bisa mengidentifikasi kira-kira segmen masyarakat yang tepat itu seperti apa. Nah untuk menjaga eksistensi suaranya mereka. Kalau kita melihat dalam dua pemilu terakhir di 2014 dan 2019, kita melihat dalam arti ke koalisi pasangan waktu itu Prabowo dan SSU, Bapak Prabowo dan Sandiaga, itu memang kita melihat hanya Gerindra dan PKS yang mendapatkan sebuah limpahan kursi kurang lebih sekitar 2 kali lipat. Namun untuk partai-partai yang lain saya melihat tidak ada limpahan yang bermakna. Begitupun juga kalau kita lihat dalam arti koalisi Bapak Jokowi dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan PDI yang merupakan partai pengusung utama ini justru suaranya trennya menurun gitu loh di 2019. PKB cukup kuat meningkat dan sebagainya. Namun saya melihat kurang lebih dari tren ini mayoritas partai dalam arti terjadi fluktuatif yang stagnan, tidak begitu baik itu naik maupun turun. Nah, oleh karena itu saya lihat memang Gerindra dan PKS yang cukup berhasil mendapatkan kotel efek gitu loh. Nah ini yang menjadi menarik untuk bagaimana setiap parpol nantinya ketika mereka akan mencalonkan presiden maupun wakil presiden di kurang lebih 2023, ya selain harus memiliki visi misi yang sama dengan presiden, namun juga harus dari sebelumnya, mungkin saya kira dari sekarang juga harus sudah mulai gitu loh, memiliki sebuah strategi-strategi yang tepat untuk bisa menjaga engagement mereka dengan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, saya sedikit sharing data waktu saya pernah riset di 2019 awal bulan Januari, beberapa hal mungkin akan saya sharing. Mungkin ini ya, ketika kita ngeliat cara masyarakat itu preferensi mereka ketika mereka mencoblos kertas suara itu mayoritas sudah memilih partainya saja. Lalu sebanyak kurang lebih 42%, lalu mencoblos menandai calegnya 25%. Hal ini saya kira perlu untuk ditingkatkan dan perlu dijaga trennya. Tandanya masyarakat sudah banyak yang memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh partai tersebut. Nah, saya kira untuk kasus di Kota Bogor ini, partai ini sudah bekerja dengan cara yang sangat baik. Namun sekali lagi perlu ditingkatkan dan perlu dijaga trennya. Karena kenapa? Karena tidak ada panggung politik selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Nah, ini yang perlu dijaga tantangan. Namun dengan melihat tren ini, saya kira ini sebenarnya menjadi sebuah lampu hijau untuk partai politik untuk bagaimana tetap menjaga eksistensi mereka di tengah masyarakat. Yang berikutnya ini terkait dengan pilihan waktu awal ya sebelum pemilu. Nah, ini juga cukup menarik. Apa yang menjadi harapan utama memilih partai tersebut? Yang pertama itu masyarakat menjawab adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut adalah ada perubahan yang lebih baik dengan ada pemimpin baru. Masih banyak tidak tahu dan sebagainya. Nah, saya kalau melihat hal ini sebenarnya konsentrasi saya sebenarnya adalah ini. Partai politik mau bagaimanapun sampai hari ini adalah sebuah agen perubahan juga. Sebuah perpanjangan tangan dengan pemerintah yang mengoneksikan bagaimana aspirasi masyarakat dengan pemerintahan.
selama ini mungkin kita melihat atau menilai bahwa ya dengan adanya caleg-caleg ya itu dia atau anggota legislatif yang duduk di legislatif itu dianggap sudah cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan mereka. Namun saya kira sebenarnya bisa lebih dari itu partai politik berdiri. Partai politik hari ini seharusnya mampu untuk bisa tetap hadir eksistensi mereka pasca pemilu. Karena selama ini banyak kejadian mungkin di wilayah-wilayah lain, saya kira partai ini baru hadir ketika atau caleg-caleg atau ya caleg-caleg itu baru hadir ketika sudah mendekati masa kontestasi. Nah, sebenarnya dengan aspirasi ini dari data tren ini saya melihat bahwa sebenarnya besar harapan mereka terhadap partai-partai tersebut. Bisa lebih gali bukan hanya sekedar datang pada hari mendekati pemilu, namun mampu hadir. Saya kira kalau bisa partai politik itu dari sekarang tetap hadir, sudah mulai bisa mengidentifikasi siapa basis pemilihnya mereka selalu tahu narasi politik yang mau dibangun seperti apa, gagasannya seperti apa, dan mereka senantiasa hadir terus menjaga. Saya kira walaupun pemilu dilaksanakan secara serentak nantinya di 2024, nah ini akan tetap bisa menjaga eksistensi mereka, sehingga nanti akan berpengaruh juga. Yang kita tidak boleh lupa bahwa 2024 bukan hanya berbicara tentang pileg dan pilpres, bahwa di akhir tahun kita akan menghadapi pilkada juga gitu. Nah ini akan menjadi penting lagi gitu loh, level lokal itu lebih kuat lagi. Nah kalau partai-partai tersebut kita bisa hadir lalu dengan masa kampanye yang cukup agak pendek, saya kira calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik ini yang sudah memiliki engagement yang kuat dengan masyarakat akan berpeluang lebih besar untuk bisa memenangkan calon kepala daerahnya nantinya. Ya, saya kira mungkin selebihnya ini hanya sebuah gambaran bahwa ada patron-patron politik di Kota Bogor ya, bahwa bagaimana ada saluran-saluran komunikasi yang berpengaruh terhadap komunikasi politik masyarakat dari parpol ke masyarakat. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa langsung diskusi. Kang Dede, terima kasih dari saya. Bisa kita lebih dalam diskusinya nantinya. Baik. Terima kasih Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi Bakti Prabowo, analis politik Indekstat. Ya. Saya kira sudah cukup linear dengan temanya antara peluang dan tantangan. Ya. Sudah dijelaskan tadi secara lebih rinci ya terkait dengan keserentakan pemilu di 2024 ya, ada peluang dan tantangannya. Saya juga tadi dari tiga narasumber ini, Pak Wali Kota, kemudian Pak Samsudin dan Pak Aldi, saya kira memang saya ingin menggarisbawahi tadi statement dari Pak Wali Kota terkait dengan keserentakan pemilu ini 2024 ini memang harus segera disosialisasikan, ya. Artinya untuk mereduksi resiko-resiko yang akan timbul, ya, itu dengan melakukan edukasi ke publik sebanyak-banyaknya terkait dengan keserentakan pemilu di tahun 2024. Nah hari ini adalah langkah awal kita untuk sama-sama melakukan edukasi kepada seluruh stakeholder kepemiluan di Kota Bogor khususnya. Ya, terkait dengan keserentakan pemilu pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Terima kasih Pak Aldi. Baik, kemudian peserta diskusi kita hari ini, saya kira Pak Wali Kota juga masih ada di room ini ya. Mudah-mudahan masih stay tune ya. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan atau pendapat atau segala macam bisa disampaikan. Memberikan tanda ya dengan memberikan reaction, mau begini boleh ya di reaction, terus kemudian boleh juga di chat ya. Nah tapi ini sekarang kita akan langsung sudah ada yang chat tadi di kolom chat, ada Ibu Rika dari Bawaslu Kota Bogor ya, beliau akan melakukan bertanya katanya langsung. Bu Rika, monitor Bu Rika, unmute dulu. Siap. Oke, baik. Silakan Bu Rika untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Bimaria. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Bogor. Yang saya hormati narasumber Bapak Aldi Bakti. Saya dengan Rika, Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Divisi Hukum. Sedikit ada ganjalan kami sebagai penyelenggara pemilu terkait tata kelola pemilu 5 kotak suara.
Beban kerja penyelenggara yang tidak profesional, potensi kerugian teknis menjadi sangat besar. Permasalahan C1 meski dapat diantisipasi dengan aplikasi Sirekap. Melihat pada pemilu 2019 kemarin, Sirekap KPU sempat mengalami down. Koreksi jika saya salah, Ketua KPU ya, mohon izin. Pada saat itu para peserta atau para calon itu sedikit, apalagi nanti jika serentak di tahun 2024. Pertanyaan saya atau meminta tanggapan bagi para narasumber menanggapi hal tersebut, bagaimana cara kejadian-kejadian di tahun 2019 itu tidak terulang lagi seperti banyaknya di berita-berita yang meninggal dari, kebetulan sih banyaknya meninggal dari KPPS ya. Untuk PTPS sendiri dari jajaran Bawaslu agak sedikit, cuma kebanyakan dari KPPS karena harus sampai pagi. Dan terkait Sirekap tersebut dari KPU mungkin bisa menanggapi itu program sistem itu bisa down tuh kapan aja. Kayak kemarin tuh sempat down di tahun 2019. Mungkin cuma itu aja menanggapi hal tersebut. Bagaimana para narasumber mungkin dari Pak KPU, dari Pak Aldi atau dari Pak Wali Kota mungkin bisa ada tanggapan sedikit. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika, Komisioner Bawaslu Kota Bogor yang tadi mencoba bertanya terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak ini dengan beban kerja yang cukup banyak ya. Karena nanti pasti akan ada 5 jenis suara untuk pemilihan pemilu, dan kemudian kalau untuk di Bogor ini nanti ada 2 pemilihan untuk pilkada. Ketua, mungkin langsung kita jawab ya, biar nanti bisa sambung menyambung begitu kira-kira. Ketua KPU bisa Pak Samsudin, silakan untuk memberikan gambaran terkait dengan ini ya. Mungkin nanti juga bisa disambung oleh Pak Aldi dan Pak Wali Kota mungkin terkait dengan pengalaman terkait pemilu yang lalu, kira-kira begitu. Silakan Pak Samsudin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Rika. Saya juga mencatat ada 2 pertanyaan di kolom chat. Mohon izin mungkin Pak Dede izin untuk nanti menanggapi dan menjawab. Yang pertama kaitan dengan kejadian banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di 2019, bahwa betul sama-sama kita lihat, sama-sama kita pahami bahwa pemilu 2019 memang pemilu yang luar biasa gitu. Bahkan banyak pihak mengatakan banyak pihak mengatakan pemilu 2019 di Indonesia adalah pemilu yang paling rumit di dunia katanya. Tapi alhamdulillah dengan segala kelemahan dan kelebihannya itu dapat selesai melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tahapan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kami fokus kepada permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi. Adanya misalnya kelelahan-kelelahan dari para penyelenggara. Ini akan berhubungan juga dengan pertanyaan Kang Agus Bawaslu RI. Terjadi beban kerja yang luar biasa karena banyak himpitan di tahapan. KPU RI saat ini sedang melakukan proses kajian terkait dengan pemilu 2024 ini. Apakah tetap dilaksanakan 20 bulan sebelum pencoblosan atau ada wacana ditambah tahapannya menjadi 30 bulan sebelum tahapan begitu ya. Jadi salah satu cara yang bisa membuat proses dan tahapan tidak terlalu berhimpitan adalah dengan memperpanjang tahapan pemilu 2024. Itu salah satu solusi atau wacana. Yang kedua, kaitan dengan SDM, betul kami sangat merasakan itu. Di Kota Bogor ada 5 orang KPPS yang wafat setelah melaksanakan tugas sebagai KPPS. Ini jadi catatan penting untuk kami, bagaimana kami bisa bekerjasama dengan seluruh unsur masyarakat, salah satunya dengan para ketua LPM di wilayah, dengan Pak Lurah sebagai pimpinan di kelurahan, berkoordinasi dengan Pak RT dan Pak RW untuk bagaimana kita mungkin sejak dini itu mempersiapkan SDM yang baik, SDM yang profesional dan SDM yang secara fisik masih bagus begitu. Sebagai catatan, dari 22 ribuan penyelenggara pemilu kami di tingkat TPS itu ada sekitar 2 ribuan
KPPS yang berusia masih muda, begitu ya. Ada yang masih SMA atau bahkan ada yang baru tingkat 1 atau tingkat 2, ada sekitar 2000-an. Dan ini sangat kami apresiasi gitu. Nah, ke depan mudah-mudahan di 2024 kita bisa memilih penyelenggara pemilu khususnya di tingkat ya, itu orang-orang yang memang sehat secara fisik, kemudian juga memenuhi syarat dan memang dari sisi kesehatan juga prima begitu. Sehingga tahapan yang melelahkan ini itu bisa kita antisipasi. Bisa kita bayangkan KPPS itu tidak hanya bertugas 1 hari pada saat pencoblosan, tapi rata-rata itu mereka sudah begadang mempersiapkan TPS itu 1 hari sebelum pencoblosan. Gitu. Yang kedua, bertugas seharian full gitu ya, 24 jam di hari H. Yang ketiga, itu mereka di hari ketiga paling tidak itu harus menyelesaikan proses rekap dan kemudian mengantarkan seluruh logistik pemilihan ke kecamatan. Jadi minimal 3 hari gitu, 3 hari kurang lebih 3 hari 3 malam mereka harus bekerja. Oleh karena itu ini penting, ini jadi perhatian kami SDM agar apa yang terjadi di 2019 tidak terulang kembali. Kemudian berikutnya untuk kaitan dengan Sirekap, betul ini menjadi PR kami dan KPU RI itu juga mendorong agar Sirekap ini masuk ke dalam undang-undang gitu. Sampai hari ini Sirekap ini kan masih sebuah terobosan dari KPU yang memang belum kuat secara regulasi sehingga sangat mudah untuk dibatalkan misalnya. Ini menurut kami sangat penting evaluasi kita di Pilkada 2020. Sirekap ini secara teknologi mampu menjawab penasaran publik begitu ya terkait dengan hasil begitu. Dan kalau saya lihat untuk Kota saya akan sangat mendukung di 2024 Sirekap ini dilaksanakan. Kenapa? Si KPPS gitu ya itu bisa secara real time pertama memfoto C1 plano di TPS, kemudian mengirimkannya ke server yang disediakan oleh KPU, sehingga secara real time itu mereka dapat menyampaikan hasil ke publik begitu ya, ke kita semua lebih awal, sehingga nanti beban penyelenggara di bawah, tekanan politik dari beberapa dari pihak-pihak yang ingin cepat gitu yang mendapatkan informasi itu menjadi berkurang karena mereka bisa melihat Sirekap. Nah, ini menjadi penting juga tadi untuk memperkuat servernya, memperkuat sistemnya agar tidak down, tidak berfungsi ketika kita memang membutuhkannya. Itu memang jadi catatan kita. Kemudian berikutnya tadi antisipasi jadwal sudah kami sampaikan, jadi kita akan ada wacana untuk memperpanjang tahapan pemilu 2024. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan daftar pemilih. Di Undang-Undang 7 2017 pasal 20 juga disampaikan bahwa pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan itu harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Kami alhamdulillah sejak 2020 melakukan proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor, Disdukcapil Kota Bogor dan seluruh partai politik peserta pemilu. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ini bisa kami laksanakan dengan kontinu dan ini menjawab pertanyaannya Pak Sugeng dari Kahmi Bogor. Ini terus kami pelihara sampai nanti menjelang pelaksanaan itu datanya menjadi valid, menjadi up to date dan insya Allah menjadi berkualitas. Gitu. Itu mungkin sedikit tanggapan dari kami, Pak Moderator. Nuhun. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Jawaban tadi yang pertama juga sekaligus menjawab untuk pertanyaan Pak Agus dan Pak Slamet Mami ya, yang pertanyaannya mirip ya, serupa terkait dengan beban kerja yang nanti akan dirasakan oleh penyelenggara pemilu, bagaimana solusinya ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bogor terkait dengan solusi ini. Kemudian tadi juga dijawab sudah pertanyaan dari Pak Sugeng dari Kahmi Bogor terkait dengan daftar pemilih ya Pak ya, pengelolaan daftar pemilih ya, di kita ada namanya pemutahiran data pemilih yang kita lakukan setiap bulan, tadi sudah dijawab oleh Pak Samsudin. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edo. Dari Bapak Edo ya, Pak Edo Agasiswanto dari Kami Bogor ya. Monitor ada? Kang Edo ada, Kang Edo? Atau saya bacakan pertanyaannya?
Apabila pemilihan dilakukan secara serentak tahun 2024, kemungkinan terkait persiapan hingga evaluasi harus diperdalam secara lebih siap lagi terkait pendataan hingga pencoblosan ke depannya. Bagaimana sikap KPU untuk menghindari kecurangan ketika pemilu? Ya, kecurangan ketika pemilu. Bagaimana cara menghindarinya? Ya. Kemudian pertanyaan yang lain? Nanti Pak Yana. Oke. Ya, ini dulu mungkin pertanyaan yang ada di chat, nanti selebihnya selanjutnya nanti akan disampaikan pertanyaan dari Pak Yana kepada Pak Aldi ya. Sekarang mungkin Pak Samsudin bisa menjawab terkait dengan pertanyaan Kang Edo. Unmute, sebelum di-unmute. Ya, terima kasih pertanyaan dari Kang Edo. Ini pertanyaan yang sangat berkualitas dan harus kami jawab begitu ya. Dan kami mohon izin, kami ingin menyampaikan bahwa kami telah jawab di pemilu 2019 gitu ya, bahwa di Kota Bogor tidak ada kecurangan begitu ketika pemilu, semua berakhir dengan happy ending, husnul khotimah begitu ya. Sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Kuncinya sebenarnya adalah di bagaimana kita semua bisa melaksanakan tugas fungsi dengan baik sesuai dengannya. Kami penyelenggara melaksanakan tugas kami dengan baik sebagai penyelenggara sesuai dengan tahapannya. Tadi Bu Rika dan rekan-rekan Bawaslu melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan tupoksinya. Peserta pemilu juga melaksanakan tugas dan fungsinya mengedukasi masyarakat, mengkampanyekan diri dan partainya untuk mencoblos diri dan partainya. Kalau itu tiga itu dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kecurangan itu bisa kita hindari. Yang repot adalah ketika pihak-pihak yang tadi bermain atau muncul di gelanggang persaingan ini melakukan main mata atau melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang atau regulasi. Ya, untuk kami di penyelenggara jelas itu ada pidana pemilu gitu ya, dan sangat tegas hukumannya. Kami selalu sampaikan kepada seluruh penyelenggara kami ya di bawah, baik ke PPK, PPS maupun KPPS, jangan pernah coba-coba untuk bengkok begitu ya. Selalu tegak lurus, memegang aturan, karena kalau bengkok, mohon maaf, konsekuensi ditanggung pribadi-pribadi gitu. Karena sesungguhnya ketika kita bicara aturan itu untuk ditegakkan, ketika kita bicara pelanggaran maka memang agar mendidik itu harus juga ada sanksi begitu ya. Itu kalau dari kami alhamdulillah untuk di Kota Bogor secara umum kami bisa sampaikan di 2019 semua hal yang tadi mungkin ditanyakan, kecurangan-kecurangan tidak terjadi karena seluruh proses dan tahapan sudah berjalan dengan baik gitu. Itu mungkin Kang Edo tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Saya kira itu jawaban Kang Edo ya. Jadi bukannya sekedar retorika, tapi kita sudah membuktikan di tahun 2019 bahwa Kota Bogor insya Allah secara pelaksanaannya tidak ada kecurangan yang dilakukan. Kemudian dari Pak Yana Nurharyana mau bertanya kepada Pak Aldi. Pak Yana, monitor. Pak Yana masih ada di room kah? Siap. Oke, baik. Pak Yana, Komisioner KPU Kabupaten Bogor, dipersilakan. Siap, monitor. Ya, silakan Kang Yana. Oh iya, terima kasih KPU Kota Bogor. Mohon maaf ini jadi ikut serta sebagai peserta. Terdengar jelas? Jelas. Oke. Halo? Ya, jelas. Halo? Jelas di kami. Halo? Jelas. Oke. Pertanyaan untuk Pak Aldi, ini narasumber, juga ada hubungannya dengan Pak Ketua KPU, kaitan dengan materinya tantangan pemilu serentak 2024 dan pemilihan. Yang kita tahu bahwa berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, prediksinya Pak Ketua KPU Kota Bogor direncanakan untuk Kota Bogor pada bulan Agustus 2024.
dengan syaratnya 20% perolehan kursi dan 25% perolehan suara sah. Kalau melihat pelaksanaan teknis, pemilu sendiri 2024 itu baru penetapan hasilnya secara nasional di Agustus 2024. Artinya bahwa setelah penetapan secara nasional, begitu karena hitungannya 35 setelah hari pemungutan, maka dibuka ruang bagi perselisihan 3 hari di MK dan MK butuh 14 hari. Artinya pasca penetapan perolehan suara dan kursi yang berimbas pada perolehan kursi di tingkat kabupaten kota itu butuh 52 hari. Di Agustus, sedangkan diestimasi prediksi tadi bahwa Agustuslah pendaftaran pencalonan dan di November adalah pelaksanaan coblos hasil untuk pemilu kada. Secara teknis begitu, ini menjadi tantangan buat pemilu serentak 2024 karena pendaftaran calon pilkada itu kalau dari partai politik itu hasilnya dan hasil setelah hari pemungutan begitu. Nah, bagaimana persoalan secara teknis ini begitu, tapi urgent buat pemenuhan persyaratan mengacu pada Undang-Undang 1 2016. Pandangan dari Pak Aldi Bakti. Terima kasih Pak Aldi, demikian juga mungkin ada tambahannya dari Pak Ketua. Terima kasih KPU Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sangat tahapan sekali ya, sangat teknis tapi penting sekali ini, sangat penting sekali karena ini yang dipersoalkan oleh banyak pihak terutama pegiat pemilu adalah secara teknisnya nanti akan sangat berat sekali beban kerja yang dilakukan yang diterima oleh penyelenggara pemilu. Baik, mungkin dari Pak Aldi dulu. Siap Kang Dede dan Kang Yana, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab. Jadi memang kalau dalam ranah di kami ya dengan teman-teman sesama konsultan politik dan analis, memang kita juga menggali berbicara bagaimana kemungkinan prediksi di tahun 2024 ini. Karena kita tahu bahwa dengan saya katakan bahwa pemilu 2024 bisa jadi mungkin pemilu yang terbesar juga di dunia gitu. Kita menyelenggarakan di satu Indonesia di 34 provinsi, mungkin nanti 514 kota kabupaten nanti di luar legislatif dan presiden. Nah, itu memang kalau tadi saya juga masih terus menggali ya, sampai detik ini saya banyak mendapat informasi dari paparan dari Pak Samsudin tadi mengenai prediksi kemungkinan tahapan. Memang ketika kita berbicara bahwa katakanlah legislatif dan presiden itu kemungkinan besar dengan terpanjang-panjangnya kita baru bisa selesai di bulan Agustus 2024 ya, sebenarnya itu sudah mulai bertabrakan dengan pemulaian tahapan awal gitu dari proses pilkada yang akan dilaksanakan kurang lebih di November 2024. Nah, ini memang khususnya menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, nantinya menjadi tantangan besar bagaimana menspesifikkan secara teknis kira-kira tahapan-tahapan agar setiap jenjang manajemen penyelenggaraan ini walaupun bisa tetap berkaitan, namun kalau bisa tidak memiliki manajemen tersendiri gitu loh. Maksud saya manajemen yang sudah dibuat itu sudah siap menjadi satu kesatuan secara big picture untuk 1 tahun, namun secara teknisnya kita bisa lakukan untuk di masing-masing di tahap fase awal, yaitu untuk pileg dan pilpres, nanti juga untuk pilkada, sehingga nantinya beban juga bisa menjadi lebih efisien. Karena mungkin kalau kita membayangkan hari ini, ya bayangan saya aja ini sudah cukup berat banget ini beban KPU. Memang ini kalau saya sih mikir gitu, ini KPU ini gimana ya? Bukan kalau kan ada orang yang konsentrasinya dananya siap atau enggak sih di 2024. Banyak gitu loh ya teman-teman diskusi. Dananya tuh siap gak ya RI kita nyelenggarain? Kalau saya bukan dananya dulu sebenarnya, Kang. Saya mikir dulu, ini KPU-nya siap atau enggak nih? Wah, ini karena 1 tahun, jadi kita Indonesia tuh pesta demokrasi kan gitu. Itu yang sebenarnya menarik juga gitu. Menarik karena saya yakin kalau kita bisa melewati ini dengan baik, saya kira ke depan iklim demokrasi kita akan sangat-sangat luar biasa ke depannya. Nah, cuman nanti mungkin sedikit tambahan gitu. Kalau tambahan saya sebenarnya konsentrasi saya adalah kalau terkait dengan pemilihan di kepala daerah di 2024 adalah bagaimana proses mereka mengkampanyekan. Saya mungkin melihat dari perspektif politik gitu loh.
Saya membayangkan dari bulan Juni 2023 masyarakat Indonesia mungkin setahun ke depan sampai ketemu Juni 2024 akan konsentrasinya sama Pilpres dan Pileg. Katakanlah lebih mayoritas bobotnya lebih banyak di Pilpres. Lalu saya membayangkan hari ini eksistensi kepala daerah ini katakanlah sudah ada yang stop di 2022 dan ada yang 2023. Secara keseluruhan tidak ada yang berbeda, semuanya sama gitu loh. Saya cuma membayangkan gitu loh, bagaimana mereka mulai mengkampanyekan awareness-nya mereka, popularity-nya mereka, atau menjaga trennya gitu loh. Di tengah masyarakat ini yang sebenarnya juga nggak kalah menarik gitu loh dengan persiapan kita pilkada. Gitu. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau untuk legislatif dan pilpres ini masa kampanye saya katakan masih lebih awal, lebih panjang. Ini yang kasihan ini sebenarnya pilkada gitu loh. Walaupun bahasa secara tahapan pilkadanya diselenggarakan setelah pilpres, namun animonya masyarakat itu konsentrasinya jangan-jangan masih ingetnya sama yang pilpres kemarin. Mudah-mudahan, tapi kita kan berdoa juga mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Wali Kota sampaikan, bahwa mudah-mudahan tidak terjadi lagi perpecahan seperti sebelumnya. Itu yang sebenarnya kita jaga bersama-sama kan. Namun tentu itu menjadi kekhawatiran kita, bagaimana nih tokoh-tokoh dari para aktor politik yang mungkin akan berkontestasi di pilkada ini, mereka menjaga gitu loh trennya, mereka menjaga popularitinya, menjaga elektabilitasnya mereka, karena mereka sudah tidak bisa memiliki panggung lagi. Dan kalaupun mau memanggungkan diri pada hari yang bersamaan, mungkin di 2023 ya sudah ada presiden dan legislatif, ada berapa ratus berapa ribu calon. Nah itu di satu dapil saya jujur itu juga kadang masih suka diskusi gitu loh. Kita diskusi menemukan formula-formulanya harus seperti apa. Tapi satu hal yang saya yakini ya sampai detik ini adalah ini merupakan sebuah peluang, lagi-lagi menjadi peluang bagi partai politik. Sebenarnya menjadi peluang bagi partai politik untuk bisa meningkatkan dan menjaga engagement mereka dengan masyarakat. Karena nantinya saya akan membayangkan demi stabilitas nasional politik ini, saya membayangkan sebuah platform yang dari nasional itu sejalan dengan level provinsi, level daerah, kota, kabupaten, baik itu di eksekutif maupun legislatif memiliki kesamaan dan sejalan, itu yang luar biasa nantinya. Kira-kira seperti itu, Kang Dede dan Kang Yana. Atas itu mungkin Pak Samsudin, Ketua KPU bisa ada tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi ya. Cukup komprehensif lah jawabannya saya kira dan menambah wawasan kita ya. Kemudian sebenarnya pertanyaannya ada lanjutannya dari Pak Yana ini. Apakah ada kemungkinan parpol tidak bisa calonkan paslon di pilkada? Gitu, itu ada lanjutannya tuh Pak Aldi itu ya. Jadi tadi terkait dengan ya? Kelupaan tuh berarti ya. Ya. Nah, berikutnya. Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Nanti sekarang kita ke Pak Samsudin terlebih dahulu. Atau Pak Wali, ada perspektif lain Pak Wali? Pak Wali yang masih mana nih? Yang tadi terkait dengan pelaksanaan tadi penentuan hasil pemilu ya, kemudian dikaitkan dengan pencalonan pilkada gitu kira-kira. Ini sangat mepet sekali begitu kira-kira. Ada perspektif lain mungkin? Ya, poin pertama begini. Kalau melihat dari sekuensnya memang kita berharap bahwa terjadi satu kecenderungan di mana pola yang terbentuk dalam masa pencalonan pilkada ini betul-betul sangat tergantung pada pola koalisi di pilpres gitu. Nah, saya membayangkan ketika masa pilpres nanti negosiasi, bargaining, lobby politik, komunikasi politiknya pasti sangat terkait dengan pilkada. Partai apa mendukung capres mana akan sangat terkait kepada dukungan dan pola koalisi di daerah gitu. Karena sekuensinya tadi yang beririsan ya. Artinya begini, tidak beririsan secara waktu atau tanggal ya, tetapi itu masa-masa yang sangat berdekatan dan pasti semua model komunikasi politiknya akan dikaitkan antara pilpres, pileg dan juga pilkada gitu. Jadi saya lihat itu hal yang baru, hal yang mudah-mudahan bisa positif dalam konteks membangun sinkronisasi, aliansi atau koalisi antara pusat dan daerah. Itu poin pertama. Nah, poin kedua saya ingin menyoroti tadi soal persoalan SDM manusia ya. Di Kota Bogor kemarin banyak yang wafat juga, dan memang sebagian besar yang berusia lanjut gitu. Saya rasa saya sepakat dengan ketua tadi, memang opsinya adalah 3 hal. Pertama, memastikan dalam hal rekrutmen atau kriteria ketua KPPS dan lain-lain itu kita pastikan fit ya. Kita pastikan fit ya, kalau bisa anak-anak muda. Itu poin pertama. Poin kedua adalah penyelenggara juga semaksimal mungkin memastikan
agar deadline atau due date itu tidak beririsan dengan dekat gitu. Dan yang ketiga, saya kira pemerintah kota atau pemerintah daerah dimanapun nanti harus bisa memastikan terjadinya kolaborasi antara tenaga kesehatan, aparatur di wilayah, dan juga penyelenggara pemilu, sehingga bisa kita pantau semua, jangan sampai kecolongan lah, kira-kira begitu. Jadi 3 hal itu secara teknis yang bisa kita antisipasi di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali. Saya kira memang tujuan dari keserentakan pemilu, kenapa pemilu di awal dan pilkada di belakang itu untuk menguatkan antara koalisi di atas dan koalisi di daerah, kira-kira begitu. Jadi penguatan struktur pemerintah itu semakin kuat, kira-kira. Mungkin dari Pak Ketua. Baik, terima kasih Kang Dede. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Kang Yana. Secara tahapan memang akan sangat dekat, akan sangat beririsan waktu antara penetapan legislatif dengan pilkada. Tadi saya sampaikan bahwa suksesnya pemilu legislatif bagi penyelenggara itu adalah modal untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu pemilihan kepala daerah. Begitupun dengan partai politik, dengan para calon, apabila mereka sukses di pemilu 2024 hasilnya positif buat mereka, maka itu akan juga mempengaruhi kesuksesan mereka di pilkada. Nah, saya lihat yang pertama tadi memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Wali, bagaimana komunikasi politik ini itu bisa dilakukan oleh partai politik dan para calon sejak awal gitu, sejak ini. Tadi saya sampaikan prediksi-prediksi tahapan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat partai politik, membuat calon, membuat peserta pemilu itu bersiap-siap. Nih kira-kira kapan pencalonan, nih kira-kira kapan penetapan, dan sebagainya. Jadi ketika melihat tahapan, maka strateginya tentunya bisa mereka sesuaikan. Yang kedua, di Agustus itu penetapan pemilu, hasil pemilu 2024 itu adalah penetapan secara administratif. Padahal secara teknis untuk misalnya kabupaten kota gitu ya, pengalaman kami itu 1 bulan setelah rekap di PPK itu sebetulnya secara teknis itu sudah bisa kelihatan petanya begitu, Kang Yana. Gitu. Jadi walaupun belum ditetapkan secara administratif, tapi secara teknis sudah bisa kelihatan gitu. Misalnya pencoblosan di Maret gitu. Jadi sebenarnya kalau pencoblosan di Maret, di April itu kita sudah paling tidak sudah punya gambaran suaranya di partai tertentu kemungkinan dapat berapa kursi, kemungkinan dapat suaranya sekian ribu, sekian orang, itu sudah mulai ketahuan. Sehingga nanti di Agustus sebenarnya hanya tinggal gongnya saja, hanya tinggal memenuhi hal-hal yang bersifat administratif saja. Jadi kalau dari sisi komunikasi dan sebagainya bisa dimulai sejak sebelum tahapan itu dilaksanakan di Agustus. Itu mungkin kalau terkait dengan tanggapan saya. Mudah-mudahan sekali lagi KPU berupaya gitu ya dengan berbagai mengantisipasi tahapan ini. Memang berat, memang luar biasa akan menguras energi kita. Tapi sekali lagi KPU sebagai penyelenggara pemilu, kami mengutip statementnya Ketua KPU RI, gitu ya. Apapun hasilnya, kapanpun pemilu dan pilkada dilaksanakan, KPU siap ya melaksanakan. Gitu bikin Kang Dede. Luar biasa Ketua nih, selalu semangat ya. Baik, terima kasih. Jadi memang menurut keterangan simulasi kemarin yang dilakukan oleh KPU RI, kenapa kemudian pengalaman kita di bulan Agustus itu sudah penetapan hasil dari MK juga, jadi sudah sudah ingkrah lah kira-kira, karena di perselisihan di MK sudah selesai. Kemudian begitu Kang Yana, mungkin penjelasan dari narasumber. Selanjutnya mungkin saya ada tadi yang angkat tangan dari Pak LPM Pasir Mulia. Ya, silakan. Pak, di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Ya, oke.
Tutup lagi. Mana? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Wali Kota, Pak Ketua KPU, Pak Aldi Bakti sebagai narasumber, dan Pak Ade ya, dari moderator. Pertama-tama sebenarnya tadi udah yang mau saya tanyakan udah kejawab semua dengan Pak Ketua tadi masalah SDM. Terus karena di tahun kemarin banyak yang wafat anggota KPPS kita, ada 5 di Kota Bogor. Tapi yang setahu saya tahun 99 kan alhamdulillah sama sebenarnya pemilihannya tahun 99 juga sampai 24 jam dalam pemilihan legislatif tahun 99 sampai 24 jam sampai pagi, tapi alhamdulillah tidak ada korban. Cuman di tahun 2019 kita sangat sayangkan ada korban dari Kota Bogor ada 5. Seluruhnya di seluruh Indonesia kebetulan banyak. Saya cuman izin ke Pak Ketua KPU, apakah SDM itu nanti seluruhnya se-Indonesia bisa diminimalisir supaya korban itu tidak berjatuhan lagi, minimal anggota KPPS itu dari umur sekian sampai ada batasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah anggota KPPS itu nanti bisa ditambah dengan sesuai ini untuk mengcover yang istilahnya yang udah capek bisa di-cover, apa itu ntar ada undang-undangnya dari KPU. Saya mohon penjelasan. Dan mudah-mudahan untuk pemilu 2024 nanti semoga di Kota Bogor aman sesuai dengan tahun kemarin, tidak ada gonjang-ganjing di luar dan tidak ada permasalahan yang selalu signifikan, dan mudah-mudahan sukses untuk pemilu 2024 dengan Ketua KPU Pak yang baru sekarang. Mungkin itu aja Pak Ketua KPU, dari saya Wisnu Suhendro, Ketua LPM Pasir Mulia Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Wisnu Suhendro ya, Ketua LPM Pasir Mulia. Saya kira memang beliau ini juga pernah sering melakukan ya, jadi penyelenggara pemilu ya Pak Hendro. Pernah ya. tahun 99 saya sebagai anggota KPPS, kebetulan saya 24 jam. Siap. Berarti tahun 2024 masih bisa ya. Saya 99 aja Pak. Ya. Baik, saya kira mungkin langsung dijawab oleh Ketua KPU Kota Bogor mungkin. Pak Samsudin, silakan. Baik, terima kasih Ketua LPM Pasir Mulia. Ini mewakili tentunya saya yakin suara dan aspirasi dari ketua-ketua LPM yang lain. Kita berharap penyelenggara pemilu di bawah sebagai ujung tombak kita di KPPS itu dapat bekerja dengan nyaman saja dulu. Ya, dengan nyaman, dengan baik, sehingga ketika mereka bekerja dengan nyaman dan baik, mereka bisa melaksanakan tugasnya juga dengan baik. Saya setuju terkait dengan batas usia tadi. Cuma memang kadangkala kita terkendala di pengusulan dari bawah, begitu. Nah, kami berharap proses pengusulan ini dapat didukung oleh sebuah keadaan di mana pilihan kami pertama banyak, gitu, sehingga kami bisa memilih. Yang kedua, pilihan usianya juga memang mungkin muda bukan patokan, tapi paling tidak prima secara fisik, begitu ya. Kadang-kadang begini, kami butuhnya misalnya 7 orang misalnya, tapi usulan dari bawah itu kurang misalnya, sehingga kita harus mencari lagi yang mau, begitu. Nah, ini menjadi tantangan KPU. Kita berharap bisa bekerja sama dengan LPM yang punya wilayah di kelurahan itu untuk bisa mengajak, begitu ya, mengajak orang-orang yang bugar ya, mungkin tadi anak-anak muda yang punya punya komitmen yang baik untuk ikut aktif menjadi penyelenggara pemilu ya. Jadi itu harapan kami gitu. Jadi ketua-ketua LPM ini dihadirkan pada kesempatan siang hari ini itu menjadi bagian dari proses kami untuk memohon bantuan, memohon juga koordinasi, sehingga nanti di hari waktunya nanti kita bisa mendapatkan orang-orang yang memang baik dan berkualitas. Yang kedua, nanti prosesnya seluruh proses dan tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu itu akan dilaksanakan secara terbuka, gitu ya, dilaksanakan secara terbuka. Nanti akan kami umumkan di media online, akan kami umumkan di media cetak di koran, dan kami akan juga sampaikan ke kecamatan dan kelurahan melalui surat tertulis, sehingga semua orang yang memenuhi syarat itu dapat paling tidak minimal mendaftar dulu, gitu, mendaftar, kemudian memenuhi semua hal yang dipersyaratkan, kemudian berikutnya nanti mengikuti tahapan begitu dengan baik. Itu jangan sampai orang-orang yang berkualitas itu tidak daftar.
Jangan sampai orang-orang yang memang punya kemampuan dan punya keinginan itu terhambat oleh misalnya keterbatasan informasi. Gitu. Jadi kami berharap informasi yang nanti kita akan share, kita akan sampaikan ke warga masyarakat melalui media online, melalui surat ke ketua LPM, ke kepala kelurahan gitu ya. Itu bisa sampai kepada seluruh masyarakat gitu. Itu harapan kita. Tadi menjawab juga pertanyaan dari rekan di PSI, itu kita memang setiap tahapan itu akan kita, khususnya untuk rekrutmen ini, kita akan laksanakan secara terbuka dengan mekanisme yang terbuka juga dan tentunya terukur gitu, sehingga yang akan kita dapatkan nanti akhirnya adalah para penyelenggara yang berkualitas. Gini tuh Kang Hendra ya. Iya. Sekaligus untuk PSI ya. Sekaligus pertanyaan untuk PSI. Baik. Saya kira begitu, mungkin terkait dengan rekrutmen ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada satu pertanyaan juga yang mungkin bisa dijawab oleh Ketua KPU Kota Bogor. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Yana itu, pemilu hasilnya di Oktober November 2024, sedangkan pilkada di November 2024. Lalu siapa yang calon pilkada dari parpol mengacu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 2006. Jadi maksudnya siapa paslon yang maju di pilkada? Apakah hasil dari pemilu mana? Begitu kira-kira Ketua. Baik. Kalau kita melihat tahapan yang sedang disusun oleh KPU RI, berharap bahwa proses pencalonan pilkada itu di Agustus 2024. Dan kemudian proses penetapan hasil Pileg 2024 itu juga di Agustus. Sehingga kalau melihat itu, maka acuan pencalonan untuk Pilkada 2024 itu mengacu kepada hasil pemilu 2024. Gitu ya. Jadi ini yang mungkin menjadi hal yang perlu dilakukan. Tadi kalau Kang Aldi bilang ada strateginya, ini juga mungkin strategi yang harus dilakukan oleh partai politik, karena hari ini kalau kita mengacu kepada tahapan itu, hari ini tentunya peta politiknya belum kelihatan, gitu ya. Semuanya masih berjuang, semuanya masih terus berupaya agar hasil pemilunya nanti positif buat partainya. Gitu. Kita tidak belum bisa mengatakan bahwa misalnya pemenang pemilu yang lalu itu misalnya belum tentu gitu ya akan jadi pemenang lagi, atau yang sekarang misalnya tidak dapat kursi akan bernasib sama gitu ya. Tentunya ini tergantung kepada ikhtiar dari masing-masing peserta pemilu untuk membuat tadi sukses di pemilunya dulu, sukses di pilegnya dulu gitu, sehingga nanti bisa bicara banyak di pilkadanya. Gitu. Itu mungkin ya saya kira sedikit tambahan. Baik, terima kasih. Jadi clear kalau menurut keterangan Pak Ketua tadi adalah yang dicalonkan di Pilkada 2024 adalah hasil parpol yang mengikuti kontestasi di 2024 ya. Jadi memang sangat mepet sekali itu antara pencalonan dan hasil kerja dari partai itu sangat mepet sekali. Tapi kemudian kalau kita berpikir atau menyimak tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa harus ada linearnya antara koalisi di pusat dan koalisi di daerah. Saya kira kalau ini terjadi, saya kira selesailah itu tidak terlalu berat kelihatannya untuk kondisi di pilkada, karena koalisi di pusat dengan koalisi di daerah mestinya sama. Nah, makanya ini salah satu salah satu tujuan untuk serentakan pemilu itu ya itu dia terjadinya. Saya kira begitu mungkin pertanyaan dari Pak Yana dan jawabannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya dari Pak Ujang ya. Pak Ujang Waras Mauludin, Ketua Forum Komunikasi LPM Bogor Tengah. Pak Ujang masih bergabung Pak Ujang? Halo. Ya, silakan Pak Ujang. Unmute Pak Ujang. Oke, siap, sudah. Ya. Begini, kalau tadi saya lihat sebelumnya terima kasih yang terhormat Bapak Wali Kota Bogor, Ketua KPU dan jajarannya, Bawaslu juga dengan jajarannya, narasumber Pak Aldi Bakri, dan juga para ketua LPM, rekan-rekan LPM se-Kota Bogor. Semoga LPM terus jaya.
Jadi begini, kalau kita lihat tadi yang kita bicarakan itu adalah tentang partai-partai, bagaimana partai politik, bagaimana tahapan. Yang kita pikirkan kalau kami sebagai LPM, yaitu bagaimana juga pemilihnya. Apakah pemilihnya itu sudah siap, apa belum dengan rencana atau dengan undang-undang yang sekarang bahwa pemilihan itu serentak, gitu kan? Pemilihnya juga harus dipikirkan karena apa? Selama ini kesuksesan pemilu itu bukan hanya sukses di penyelenggaranya saja, tetapi sukses di konstituennya juga. Mereka memilih antusias untuk bisa datang ke TPS itu. Itu juga yang harus kita pikirkan sebagai oleh pemerintah khususnya, apakah pemilih atau konstituen itu sudah siap atau belum dengan pemilu serentak ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, pemikiran tentang pemilu serentak ini oleh masyarakat itu bertanya juga, apakah serentak itu misalkan kemarin dari Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kota itu, dan ditambah juga dengan 2 pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, wakil gubernur dan wali kota ataupun bupati. Apakah seperti itu? Apakah terpisah gitu kan antara pilkada dengan tetapi dari 1 tahun itu serentak gitu kan? Itu yang harus juga disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada pemikiran ini apakah ini 7 menjadi berarti ditambah 2 jadi 7 surat suara gitu. Dan jangan-jangan sampai nanti ada juga bentrok dengan pemilihan kepala desa gitu, tambah lagi. Jangan seperti itu nantinya. Yang selanjutnya mengenai daya pemilihan ketua LPM ya. Terus yang selanjutnya tadi sangat menarik juga ya. Yang selanjutnya untuk penyelenggara. Nah ini untuk penyelenggara terus terang saja kalau kita lihat untuk menjadi penyelenggara pemilu yang ad hoc ya, yang ad hoc itu sulit. Yang ad hoc itu adalah PPK, PPS, KPPS. Itu sangat-sangat sulit. Karena apa? Banyak masyarakat itu sekarang memang kadang-kadang untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc itu enggan. Itu banyak yang enggan. Pertama mungkin kondisi ya mereka juga dengan pekerjaan ataupun mereka secara moral juga masih ini secara ini banyaklah penghambatnya. Nah ini kalau kemarin itu kan di PKP pertanyaannya Pak. Ya di PKP nomor berapa itu hanya 2 kali menjabat yang sama. Nah itu apakah bisa itu digugurkan untuk ad hoc saja gitu, untuk ad hoc. Kalau yang untuk KPU ke atas ya silahkan saja lah itu hanya 5 ya. Jadi mungkin itu yang pertama mohon dipikirkan bagaimana pemilihnya sudah siap. Yang kedua tentang penyelenggara pemilunya. Yang ketiga mungkin ini dinamika ini juga nanti masyarakat tuh akan bingung seperti yang dikatakan mungkin partai ini di atasnya mengusung ini, di bawahnya mengusung ini. Nah ini siap. Mungkin harus lebih ini lagi. Mungkin itu untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Ujang. Memang berpengalaman sekali Pak Ujang ini untuk penyelenggaraan pemilu ya, karena beliau juga mantan ketua PPK. Pertanyaannya 3, Pak Samsudin, pemilih sudah siap atau belum? Itu sudah dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, keserentakannya itu apakah digabung jadi 7-7-7-7-nya atau dibagi? Kemudian ada klausul yang terkait dengan ad hoc, yang masa jabatan paling maksimal 2 periode berturut-turut begitu, apakah ini bisa ditinjau ulang atau bagaimana? Mungkin begitu Pak Samsudin. Baik, terima kasih Kang Ujang. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Setelah beres pemilu menghilang begitu ya, dengan kesibukan masing-masing tentunya. Yang penting saling mendoakan dimanapun berada tetap sehat ya. Sekali lagi tadi Kang Ujang ini adalah mantan ketua PPK Bogor Tengah, sudah berjasa menghantarkan anggota dewan, kemudian presiden, sehingga bisa duduk hari ini menjadi para pejabat gitu. Yang pertama pemilih, betul tentunya pemilih ini menjadi pihak yang sangat penting
yang sangat krusial dan menjadi faktor kunci gitu ya kesuksesan gitu ya. Nah ini tentunya dengan pengalaman Kang Ujang di penyelenggaraan ini menjadi bekal ya untuk terus kita lakukan. Yang kami coba ikhtiarkan Kang Ujang, bagaimana kami mempunyai jaringan yang luas kepada kalau bisa seluruh elemen masyarakat begitu ya. Misalnya hari ini kita melakukan diskusi online mengundang seluruh LPM. Hari ini juga kami punya jaringan di 68 kelurahan dan 6 kecamatan di saat yang bersamaan. Kemudian berikutnya besok lusa hari ini juga kami mencoba untuk mendekati semua segmen masyarakat sehingga nanti pada saat tahapan tiba kita tinggal koordinasi dan melakukan edukasi dan sosialisasi secara bersama-sama. Karena memang setelah dievaluasi segmentasi masyarakat itu akan efektif apabila diberikan sosialisasi oleh orang yang berasal dari segmen yang sama begitu ya. Misalnya segmen pedagang, segmen karyawan, kemudian kedaerahan dan misalnya atlet, pemilih pemula dan sebagainya. Jadi ikhtiar kami pertama bagaimana kita punya jaringan sampai menyentuh semua segmen itu. Yang kedua, kami lakukan woro-woro ini memang terus menerus dari hari ke hari begitu ya. Nanti endingnya adalah pemilihan itu. Gitu. Kita tidak bekerja itu hanya pada saat tahapan saja. Mohon izin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, tahun 2020 KPU Kota Bogor mendapatkan 11 penghargaan baik tingkat Provinsi Barat maupun nasional itu dan membuat kami menjadi KPU terbaik se Jawa Barat. Itu menjadi bagian dari upaya dan kerja-kerja kami kepada masyarakat menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPU tidak bekerja hanya saat tahapan saja. Gitu. Jadi hanya pada saat tahapan mudah-mudahan dengan ikhtiar kami ini pada saat tahapan tidak terlalu berat nanti proses penyelenggaraan. Yang kedua, serentak betul ingin izin kami menegaskan untuk pemilu 2024 akan ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sehingga kalau misalnya kita lihat ancang-ancangnya di Maret 2024 pencoblosan maka akan ada 5 surat suara ya 5 surat suara untuk pemilu 2024 yaitu untuk memilih presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu pelaksanaannya kemungkinan di Maret 2024. Gitu. Kemudian selanjutnya di November 2024 itu akan ada 548 daerah yang akan melaksanakan pilkada secara serentak. Begitu. Jadi 514 kabupaten kota, 24 provinsi. Gitu. Jadi untuk memilih kepala daerah di tadi 548 daerah. Itu waktunya serentak di November 2024. Jadi tidak ada akan ada 7 surat suara, tapi 5 surat suara di Maret 2024 dan kalau untuk Kota Bogor misalnya ada 2 surat suara untuk November 2024, yaitu untuk memilih wali kota, wakil wali kota dan memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan yang sudah 2 periode tadi. Kalau mengacu kepada regulasi yang ada hari ini, karena tidak ada perubahan dengan 2019, maka masih tetap berlaku regulasi itu, gitu kan. Jadi yang sudah 2 periode di KPPS, harapannya bisa jadi PPS, bisa. Nah, yang sudah 2 periode di PPS, harapannya bisa jadi PPK. Yang sudah 2 periode di PPK, harapannya bisa ke KPPS misalnya, atau ke kamar sebelah seperti ke pengawas pemilu, gitu. Jadi itu masih sama. Kenapa? Karena memang kami berharap akan ada regenerasi yang baik, begitu. Akan ada proses pergantian SDM yang baik di masyarakat dalam rangka juga pendidikan politik, gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa bertugas dan bekerja di penyelenggaraan pemilu itu berpotensi positif juga kepada proses pendidikan politik di masyarakat. Sementara masih ada ada persyaratan itu, tapi nanti tentunya ini masih dinamis. Ketika ada perubahan tentunya kami akan juga sampaikan kepada publik. Itu mungkin ya Kang Ujang. Terima kasih. Baik, Pak Samsudin. Tadi jawabannya sudah komplit ya. 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Baik, Bapak sekalian,
Ada satu pertanyaan. Oh, dari Pak Hendar. Dari Pak Hendar, Ketua Forum LPM Bogor Timur. Kami persilakan Pak Hendar. Iya, bisa kita. Baik, terima kasih. Jelas ya, Kang Dede. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Yang dihormati Pak Wali Kota, kemudian Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu atau yang mewakili beserta jajaran, dan juga para hadirin peserta dari hari ini. Satu saja barangkali yang perlu saya sampaikan terkait dengan kesuksesan nanti di pemilu serentak 2024. Yang tadi sudah disampaikan adalah kesiapan dari para pemilihnya, kemudian kesiapan dari para petugas dan sebagainya. Dan satu lagi yang perlu diingatkan dan sangat penting sekali demi kesuksesan nanti pemilu adalah data pemilihnya, Pak. Data pemilih yang akan disertakan nanti untuk pemilu 2024 itu apakah masih mengacu ke hasil pemilih yang sudah atau nanti akan di-refresh. Kalau saya pertimbangkan kemarin berkaitan dengan data, kalau tahun kemarin pemilunya masih bermasalah di data pemilih, apakah tidak sebaiknya tidak dipesertakan dalam data pemilih selanjutnya di tahun 2024, tetapi mengambil dari data Kemendagri sendiri dengan Disdukcapil pada saat itu real. Nah, jadi di saat real itu baru diverifikasi. Jadi tidak diinkludkan dengan data pemilih sebelumnya. Biasanya begitu ya, biasa begitu. Nah, apakah bisa? Jadi real time saat itu penduduk baru diverifikasi. Nah, itu saja barangkali dari saya supaya lebih memudahkan nanti petugas BPDP untuk mengupdate data, Pak. Karena kalau diinkludkan data pemilu sebelumnya ketika itu ada kekurangan, akan bermasalah lagi di pemilu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hendar atas pertanyaannya. Saya kira saran itu ya. Yep. Baik. Tapi mungkin mau ditanggapi oleh Ketua KPU Kota Bogor. Ya, terima kasih Kang Hendar. Ini juga mantan anggota PPK Bogor Timur ya. Atur nuhun sudah bergabung ya. Selalu sehat ya, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Kang Hendar, terima kasih masukannya. Namun alhamdulillah untuk pemilu 2024, selain nanti kita akan melakukan proses penyandingan data, kita juga melakukan proses pemeliharaan data begitu. Sejak 2020, sejak 2019 sampai Januari 2021, data pemilih kita terus mengalami dinamika begitu ya. Dan secara tren naik. Contoh untuk DPT kita di 2019 itu 716.000. Gitu. Kemarin kita ketika melakukan proses rapat koordinasi di di Februari 2021 itu sudah di angka 741.000 begitu. Jadi alhamdulillah trennya meningkat. Kemudian kami terus merawat data pemilih kita gitu ya. Mudah-mudahan ini berkorelasi positif ketika kan akan ada tahapan. Nah, ini koordinasinya juga terus kami tingkatkan dengan Disdukcapil Kota Bogor. Kami meminta data dan pemilih itu potensi pemilih, potensi KTP itu setiap 6 bulan sekali begitu ya. Sehingga ini bisa kita terus update. Dan penyandingan ini juga terus kami lakukan, misalnya data pemilih kita yang terakhir di 741.000, kita akan sandingkan dengan misalnya agregat penduduk di 2021. Kita akan sinkronkan ketika ada perbedaan, nah itu langsung kita akan verifikasi. Yang kedua, kita akan izin, mudah-mudahan insya Allah kita bisa laksanakan di 2021 dan di 2022 ini. KPU akan coba roadshow ke kecamatan dan kelurahan, bagaimana membuat atau menghimbau kepada ketua RT dan ketua RW yang ada di wilayah untuk menyampaikan update kondisi penduduknya dengan lebih aktif lah begitu ya. Karena memang kita berharap permasalahan-permasalahan pemutaran data pemilih itu tidak menumpuk di tahapan gitu ya. Di tahapan semua baru ketahuan gitu banyak kesalahannya. Nah, kita berharap kita bisa mengurai permasalahan-permasalahan itu di saat ini ketika belum ada tahapan, sehingga nanti di tahapan Kang Hendar sudah agak nyaman lah gitu. Agak ringan gitu ya dalam memutakhirkan data pemilih. Mungkin itu Kang Hendar. Nuhun. Siap.
Terima kasih Ketua. Memang setiap bulan KPU Kota Bogor dan seluruh KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia juga melakukan pemutakhiran data pemilih ya. Dan itu memang melibatkan para pemangku yang mempunyai kewenangan terhadap kependudukan, Dukcapil, kemudian juga diawasi oleh Bawaslu ya, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan data pemilih untuk berikutnya akan lebih clear lah, mudah-mudahan begitu. Tidak menyusahkan PPDP, kira-kira begitu ya, Pak Endar ya. Baik, kemudian juga pertanyaan dari Pak Mulyadi, Kelurahan Menteng, saya kira terjawab tadi untuk pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang pertama terkait dengan pembatasan usia KPPS, saya kira memang beliau setuju, karena memang kita perlu orang-orang yang sudah matang pemikirannya, kira-kira begitu. Kemudian ada satu pertanyaan yang saya kira memang harus dijawab lebih, karena ini pertanyaan lebih substantif kelihatannya. Ya, jadi tadi persoalan-persoalan teknis kita bahas, sekarang kita naik sedikit, jadi persoalannya substantif. Pertanyaannya dari Pak Haryanto ya, pemilu secara langsung itu bertentangan dengan sila keempat dari Pancasila nggak? Nuhun. Ini pertanyaannya cukup substansi ya. Mungkin bisa minta pandangan dari Pak Wali Kota terlebih dahulu, Pak, terkait dengan apakah pemilu langsung ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Bagaimana perspektif dari pandangan dari Pak Wali Kota? Pak Wali Kota masih di room ini? Baik, kalau tidak mungkin dari Pak Aldi, ada tanggapan Pak Aldi? Masih on Pak Aldi? Siap. Jadi tadi ya pertanyaannya begitu kira-kira. Mangga. Ya, pertanyaannya sangat substantif ya. Ya. Kalau dibilang melanggar sila atau apa, kalau saya berpandangan seperti ini gitu. Dalam perjalanan bangsa kita ya, dari kita menghadapi dari orde lama, orde baru, lalu masuk kita ke zaman reformasi dan pasca reformasi. Sebenarnya secara iklim demokrasi kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Kita memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Walaupun dalam tingkatan partisipasi terendahnya mereka adalah memberikan suaranya, memberikan dukungan dan pilihan kepada wakil-wakil yang mungkin sudah ditetapkan dan sebagainya. Nah, saya kira pada hari ini memang dengan adanya sebuah pelaksanaan ya, pemilu secara bersamaan, pandangan saya memang tentu kalau itu bisa meningkatkan iklim demokrasi kita ke arah yang lebih baik, saya kira dari perspektif pelaksanaan pemilu, ya saya kira memang itu sebenarnya harus dipertahankan gitu. Saya harus dipertahankan bagaimana semua masyarakat bisa secara aktif memilih gitu, bisa memilih calonnya secara langsung, bisa memilih baik itu presiden maupun legislatif ya, bahkan hingga kepala daerah. Nah, saya kira ini memang harus dipertahankan dan saya kira memang ini sudah sesuai dengan aturan sila keempat juga gitu, tidak bertentangan cukup jauh gitu loh saya kira. Nah memang tetapi yang menjadi menarik kalau saya memiliki pandangan bahwa bagaimana pelaksanaan pemilu ini secara serentak itu sebenarnya bisa lebih memperkuat sistem presidensial kita gitu loh, yang selama ini mungkin konflik terlalu besar itu terbagi divide government yang lebih lebar antara orang yang tidak visi misi dengan presiden dan sebagainya, atau koalisi hanya terbangun dengan lebargi. Nah itu yang sebenarnya masyarakat ini kan tentu juga tidak sampai ke situ. Nah oleh karena itu yang menurut saya adalah dengan pelaksanaan pilkada pemilu serentak ini ya, dalam arti legislatif presiden nanti juga pilkada ya, ini harapan kita semua ini bisa memperkuat sistem presidensial kita, bisa menjaga stabilitas nasional kita begitu politik, dan tentu akan mempengaruhi gitu aspek-aspek yang lainnya gitu. Karena hari ini kita tahu kita sedang menghadapi juga pandemi COVID-19 yang itu membutuhkan gitu satu kesatuan yang secara kuat dari seluruh elemen lapisan masyarakat. Saya kira pandangannya itu Kang Didi kalau dari saya sih. Ya semoga intinya kita semua sama-sama berharap bahwa bagaimana pelaksanaan pemilu ke depan bisa lebih kuat lagi ke depan, menjaga koneksi dari hubungan masyarakat keseluruhan. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Baik, terima kasih.
Jadi secara substansi memang demokrasi ini semakin hari semakin baik ya Pak Aldi ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 demokrasi kita semakin baik ya. Kualitas demokrasi pelaksanaan pemilu terutamanya semakin hari semakin baik. Mungkin ada pandangan dari Pak Ketua KPU terkait dengan apakah pemilu langsung itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila? Mangga. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat tadi betul penting, substantif, dan ini harus kita jawab. Bahwa pada posisi hari ini Samsudin sebagai Ketua KPU tidak boleh menjawab secara pribadi, begitu ya. Di negara Kesatuan Republik Indonesia pasca reformasi itu ada sebuah lembaga yang ditugasi untuk mengkaji semua regulasi yang langsung dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya, yaitu yang bernama Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi mungkin siapa tadi penanya mohon izin bisa sama-sama buka itu di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2019 bahwa pemilu itu pemilu secara langsung itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan tadi untuk menguatkan sistem demokrasi, kemudian untuk menguatkan nilai-nilai yang ada di Pancasila dalam dilaksanakan dalam bentuk pemilu gitu ya. Nah, secara langsung, sehingga saya mohon izin tadi mungkin kita sekali lagi bisa sama-sama kembali baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2019 gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan, malah yang ada dalam rangka untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, ini juga penting kepada seluruh. Unmute. Ya, masih bingung, masih ragu-ragu kaitan dengan ini. Apapun yang dirasa misalnya bertentangan, itu bisa mengajukan mengajukan untuk diuji begitu ya. Judicial review. Ya, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sehingga nanti Mahkamah akan mengkaji dan akhirnya memberikan putusan. Nah, di putusan MK nomor 5 tahun 2019 ini juga terkait dengan keserentakan pemilu dan pemilihan itu juga ada beberapa rekomendasi gitu. Sehingga nanti pemerintah bersama DPR itu bisa membuat sebuah regulasi sesuai dengan rekomendasi dari Mahkamah gitu ya. Secara teknis bisa dilaksanakan, secara substantif tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan tentunya juga melanggar Pancasila. Mungkin itu Kang Dede. Siap, baik. Terima kasih Pak Samsudin. Jadi tidak bertentangan ya, karena berdasarkan surat keputusan MK nomor 5 ya, kira-kira begitu. Itu dasar hukumnya. Dan mungkin juga saya perkuat, mungkin sedikit, kita bisa membuka juga Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E terkait dengan dasar penyelenggaraan pemilu ya. Itu juga tertera di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 15.12 ya. Saya kira memang apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang baru tanya lagi? Bapak Ibu sekalian? Cukup ya, saya kira karena udah sore, sudah azan juga ini. Saya kira mungkin sebelum ditutup saya minta ada closing statement dulu dari Pak Aldi ya terkait dengan serentakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 ya, tantangan dan peluangnya dari sisi seorang analis politik lah Indekstat. Silakan. Terima kasih Kang Dede. Waduh, ini harusnya ketua kita nih, ketua KPU nih masih closing nih. Ya, makasih. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang diskusi terhadap pelaksanaan pemilu serentak kita di 2024 yang dari awal dibuka oleh Pak Wali Kota dengan paparan yang luar biasa juga yang menginspirasi dan yang mengilhami kita semua lah dalam untuk membahas secara bagaimana pelaksanaan tersebut bisa memperkuat konektivitas kita ya. Nah, itu yang paling penting memang. Nah, sehingga saya kira secara kerangka berpikir saya kira memang sepakat dengan apa yang Pak Wali Kota sampaikan bahwa kita sudah selesai dalam masa tahapan secara substantif bahwa
bahwa kita tidak lagi berbicara mengenai apakah perlu dilakukan pilkada di 2022 atau 2003 atau masih harus di 2024, namun melainkan kita sudah sama-sama sepakat bahwa bagaimana dengan pelaksanaan pemilu yang kita lakukan dari presiden, legislatif, dan hingga pilkada di akhir 2024 itu bisa semakin memperkuat gitu loh stabilitas nasional kita. Ya, lalu yang kedua bisa memperkuat gitu loh, memperkuat iklim demokrasi kita secara nasional, dan itu bisa kita rasakan dari level nasional hingga di level daerah di wilayah kita masing-masing di 548 daerah. Yang berikutnya adalah juga bagaimana ini menjadi kesempatan yang paling luar biasa. Saya kira ini kalau dari analisa kacamata saya memang ini menjadi kesempatan yang paling luar biasa yang harus dimanfaatkan oleh setiap elemen partai politik maupun tokoh-tokoh politiknya untuk memanfaatkan kekosongan panggung-panggung politik ini dengan bisa berinovasi, melakukan berbagai aktiviti, kegiatan untuk bisa semakin meningkatkan engagement mereka dengan masyarakat. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa semakin mempertajam platform kebijakan apa yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga nantinya juga kita bisa tahu masyarakat itu di akhir ketika November dia memilih pilkada, dia sudah tahu gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Saya akan memilih calon yang diusung oleh partai tersebut. Nah itulah perlunya sampai tahapan seperti itu harus ada dulu di sebelumnya partai politik ini engage dengan masyarakat. Nah ini menjadi kesempatan yang sangat menarik dan saya kira kata kuncinya bila kita semuanya bersama-sama baik itu dari penyelenggara maupun partisipasi masyarakat dan seluruh peserta pemilu yaitu partai politik kita bisa berhasil menyelenggarakan pemilu di 2024 ini dengan baik, saya kira iklim demokrasi Indonesia selanjutnya dan stabilitas kita akan semakin kuat dan tentu ini akan mempengaruhi segala aspek dan bidang kita yang lainnya. Dan ini yang sangat kita nantikan dan sangat kita harapkan. Saya kira seperti itu. Terima kasih Kang Dedi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk aura positifnya ya dari Pak Aldi ya. Ini memang kita sudah tidak membicarakan lagi tentang apakah 2023 2022 ya, kita sudah bicara tentang 2024 serentak ya. Dan insya Allah kita bisa melakukan itu ya dengan segala persiapan-persiapan yang kita lakukan dari sekarang. Terima kasih aura positifnya ya. Semoga ini menular ke seluruh alam semesta. Baik, terakhir closing statement dari Ketua KPU Kota Bogor. Mungkin singkat saja, Ketua. Ya, terima kasih. Mumpung ada banyak tokoh ya yang hadir pada kesempatan kali ini, Ketua LPM se-Kota Bogor hadir, kemudian juga dari pemerintah daerah juga hadir, dari DPRD juga hadir. Tadi saya lihat ada bahkan Pak Dadang ya, pimpinan DPR juga hadir. Kami berharap permasalahan-permasalahan itu bisa kita urai sejak jauh-jauh hari. Ya, sehingga beban penyelenggara dan penyelenggaraan itu tidak menumpuk di tahapan, gitu ya. Tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Aldi, kita sudah tidak bicara lagi 2022, tidak bicara lagi 2023, ada pilkada tidak, sudah terjawab. 2024 Maret akan ada pemilu 2024 dan November 2024 akan ada pilkada. Gitu. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri, ya teman-teman LPM di bawah kepada masyarakat agar semuanya siap. KPU juga akan terus terjun ke bawah untuk bagaimana membuat masyarakat ini mengetahui sejak dini. Yang kedua, partai politik, ayo mangga persiapkan diri dari sekarang. Karena kuncinya tadi suksesnya pilkada 2024 itu sangat tergantung dari kesuksesan pemilu 2024. Ya, sehingga kalau memang mau sukses di pilkada maka harus disukses di pemilu. Yang ketiga, tentunya KPU nggak bisa sendirian begitu ya, melakukan ini. Jadi kami untuk melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan partai politik, dengan masyarakat, dengan LPM begitu ya, untuk kita sama-sama membangun demokrasi positif, membangun demokrasi yang baik seperti yang sudah kita lakukan gitu ya di pemilu-pemilu sebelumnya. Yang terakhir 2019 sekali terima kasih ketua-ketua LPM yang secara khusus pernah jadi penyelenggara pemilu di PPK, PPS maupun KPPS. Mari kita sama-sama ulangi kembali ya jejak sukses kita di pemilu 2019 dan lebih baik lagi nanti di 2024. Terima kasih Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas closing statement-nya. Saya kira hari ini kita mendapatkan sebuah pemahaman baru terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Dengan tadi kita sudah membahas tentang peluang dan tantangannya, tapi intinya daripada semua itu adalah bahwa ini adalah sudah menjadi sebuah keputusan politik
yang nanti akan kita laksanakan bersama. Tidak ada jalan lain kecuali kita menatapnya dengan positif juga, ya, sekaligus kita mempersiapkan diri, ya, baik pemilih, baik kemudian adalah penyelenggara, baik juga peserta pemilu dalam hal ini partai politik, dan juga mungkin adalah pemantau pemilu untuk sama-sama bersiap kita mensukseskan kembali, ya, pesta demokrasi kita di tahun 2024. Seperti halnya 2029 kita mempunyai prestasi luar biasa, satu-satunya negara yang melakukan pemilu dengan 5 jenis pemilihan diselesaikan dalam 1 hari. Ya. Nah, mungkin kita nanti akan melakukan juga 7 jenis pemilihan diselesaikan dalam 1 tahun, periode yang sama lah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kesiapan ini yang mungkin kita akan lakukan. Titik poin yang tadi saya garis bawahi dari Pak Wali Kota adalah ini bagian daripada edukasi kita, ya, peran KPU untuk melakukan edukasi kepada seluruh stakeholder kepemiluan di Kota Bogor. Saya kira demikian mungkin akhir dari diskusi kita kali ini. Ya, saya ingin ucapkan terima kasih sebelum kita tutup kepada Pak Wali Kota Bogor yang sudah tadi memberikan keynote speech-nya dan memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan kepemiluan. Kemudian juga dari unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, kemudian dari Ketua Bawaslu dan pimpinan Komisioner Bawaslu, terima kasih juga. Dan partai politik yang hadir hari ini, alhamdulillah sampai akhir masih banyak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi pemahaman baru terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Kemudian Ketua OKK dan Ormas yang kita juga undang. Dan juga terima kasih kepada Ketua Asosiasi LPM, Forum Komunikasi LPM sekecamatan, 6 kecamatan sekota Bogor. Kemudian juga Ketua LPM sekota Bogor, ya, 68 LPM sekota Bogor. Terima kasih. Kemudian dari media, ya, juga terima kasih. Ini juga tak kalah pentingnya, media juga bisa memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan diskusi kita kali ini, ya, dengan tema tadi keserentakan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Saya akhiri demikian, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sebagai moderator. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi absen, saya akan mengisi absen untuk mendapatkan e-sertifikat, ya. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,